Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa hadir di Majelis Surul Hadi. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya yang di surat ke-21 ayat 25. Halamannya, kalau halaman mushafnya 325. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami utus rasul sebelummu, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tiada ilah kecuali saya, yakni Allah, fa'budun, maka menyembahlah, maka menghamba. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukram. Mereka, yakni orang-orang kafir, ittakhadha ar-rahmanu walada, Allah yang Maha Rahman mengambil anak, subhana, Maha suci Allah. Bal ibadun mukramun, padahal mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Di ayat 25 ditegaskan bahwa esensi atau tugas wahyu utama, ya, tidak ada rasul yang diutus sebelum Rasulullah kecuali mendapatkan wahyu annahu la ilaha illa ana, yakni annahu la ilaha illallah fa'budu. Jadi 25 ini ada dua penegasan. Pertama, yang dibawa Rasul itu yang utama adalah ihqaqut tauhid, yakni menjalankan atau mentahqiqkan tauhid, la ilaha illallah. Jadi semua Rasul pasti membawa wahyu ini atau membawa perintah ini. Nah, ini yang disebut dengan puncak risalah Rasulullah, itu ya mentahqiqkan la ilaha illallah. Dalam arti semua manusia harus bisa mengakui dan menyatakan la ilaha illallah. Ya, sehingga dikatakan dakwah Rasul yang utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini clear, ya. Nah, tentu makna la ilaha illallah menjadi penting dipahami, bukan sekedar mengatakan la ilaha illallah atau kemudian hanya meyakini nggak ada buktinya la ilaha illallah, tapi dia menyatakan, mengakui dan membuktikan. Itulah namanya makna iman, kan? Al-iman adalah iqrarun bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari. Kan iman definisinya enggak gitu. Sebagian ulama mengatakan iman itu apa? Tasdiqum bil qalb, pengakuan, pembenaran di hati. Wa iqrarun bil lisan, dan pengakuan dalam lisan atau pernyataan dalam lisan. Wa amalun bil jawarih, dan amal dengan anggota badan. Jadi ketika mengatakan, ketika ada wahyu la ilaha illallah, maknanya orang akan mengatakan la ilaha illallah, kemudian membenarkan la ilaha illallah itu dalam hati, kemudian mengamalkan la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seluruh ajaran Islam itu sebenarnya tatbiqu makna la ilaha illallah, yakni mengimplementasikan makna la ilaha illallah.
Karena kan tiada ilah kecuali Allah, tiada yang disembah kecuali Allah, turunannya tiada yang ditaati kecuali Allah, tiada yang ditakuti kecuali Allah, tiada yang diharap kecuali Allah. Nah itu maka semua kehidupannya bermuara pada Allah SWT. Jadi wahyu yang selalu dibawa oleh para rasul itu la ilaha illallah dengan makna yang demikian itu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika mendapati orang tidak bayar zakat, ia tidak terjebak kepada pemahaman Umar tentang umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mengatakan la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, maka mereka selamat. Abu Bakar nggak terjebak di hadis ini, pemahaman bahwa Umar memahami kalau sudah ngomong la ilaha illallah selamat. Enggak gitu. Dilihat implementasinya. Jadi pernyataannya harus ada hubungan sama implementasi. Ketika dia menolak zakat, itu sebenarnya menggugurkan kalimatnya. Itu pemahaman Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan itulah yang akhirnya menjaga Islam utuh. Nah, itu yang lahir nanti justru pemahaman Abu Bakar ini akhirnya melahirkan ada konsep namanya asbabur riddah, sebab kemurtadan. Nah, sebab kemurtadan itu bukan hanya mengingkari Allah, bukan hanya menolak atau menolak pokok ajaran agama bisa murtad. Bagiku sholat nggak wajib, jadi murtad. Orang tidak sholat itu bab yang lain, tapi ngapain sholat? Sholat itu nggak wajib. Itu menolak pokok ajaran agama. Zina tidak haram, menolak pokok ajaran agama. Itu kan pokok rukun kan. Nah itu yang kemudian menjadi panduan. Kata Umar, sepertinya Allah telah berikan taufik kepada Abu Bakar. Dan betul, seandainya waktu itu tidak diperangi yang membayar zakat, maka orang akan berlindung di belakang kata la ilaha illallah dan semua agama rusak. Nggak perlu sholat, nggak perlu apa, aku la ilaha illallah aja sudah. Itu kemudian disebut dengan batiniyah atau jahmiyah ya, di konteks aliran lain. Pokoknya la ilaha illallah semuanya boleh. Nggak gitu beragama kan. Yang kedua kembali ke ayat. Pelajaran kedua dari ayat ini adalah perintah fa'budu. Jadi la ilaha illallah itu turunan dari wahyu para rasul itu la ilaha illallah, maka fa'budu. Karena tiada ilah kecuali Allah, maka prakteknya adalah kita ibadah kepada Allah. Jadi ini sekaligus memberikan pelajaran poin kedua tadi. Pengakuan la ilaha illallah, ya harus konsekuensinya beribadah kepada Allah. Kalau mengatakan la ilaha illallah tapi ibadah kepada selain Allah, ya nggak ada gunanya. Atau la ilaha illallah pengakuan tapi nggak ibadah kepada Allah, atau tidak ada ibadahnya, itu hanya orang munafik mengatakan la ilaha illallah tapi nggak ibadah kepada Allah. Nah ini pelajaran kedua ini menjadi penting, namanya tahqiqu maknal ubudiyah, mengejawantahkan makna ubudiyah kepada Allah SWT. Emang menghamba betul kepada Rabbnya, menghamba betul kepada Allah SWT. Secara fisik menyembah, secara hati juga menyembah. Hatinya ikut menyembah, menghamba kepada Allah. Jadi artinya para rasul membawa la ilaha illallah sekaligus berarti mengajak manusia ini untuk menghamba kepada Allah SWT. Setelah pengakuan annahu la ilaha. Nah ini yang relate dengan yang kami sampaikan tadi di khutbah ya. Itulah kalau hidup itu salah kegiatan itu masih lumayan. Kayak mirip orang bangun tapi salah teknik. Tapi kalau yang salah itu konsep, itu fatal. Konsep hidup.
Apalagi yang salah itu tujuannya lebih fatal. Saya ibarat si tukang masyarakat di Patoa ini udah bilang sama arsiteknya, Pak, saya mau bangun masjid. Bentuknya itu kubah ya, klasik. Oh siap. Nah, tiba-tiba nih arsiteknya sotoy. Masjid saya nggak ada duitnya. Dibikinlah gambar ruko. Tapi nanti Bapak sholat aja di situ nggak apa-apa. Ini Pak, kata si, loh kok gambarnya ruko? Kata si arsiteknya, sayang Pak, masjid nggak ada duitnya, dengan ruko. Bapak maunya kan sholat doang kan? Ya udah kan bisa sholat di situ. Kira-kira orang Matoa itu akan mengganti arsitek atau nuruti arsitek? Allah itu yang punya alam ini. Maunya kau itu ibadah. Konsep hidupnya amal soleh. Terus kita bikin acara sendiri. Hidup itu tujuannya nyari duit. Habis itu kawin sebanyak-banyaknya. Habis itu main sebanyak-banyaknya. Kira-kira kita akan diganti nggak sama itu? Paham kira-kira? Diganti itu dilenyapkan itu. Jadi salah konsep hidup lebih fatal. Tapi kalau kita, ya Allah, aku mau ibadah. Tapi ibadahnya masih salah. Ya tinggal diperbaiki kan. Istighfar aja, taubat aja. Aku ibadah ya Allah dan aku mau amal saleh. Tapi tiba-tiba banyak amal dosanya. Ya taubat aja. Karena tujuannya masih benar, konsepnya masih benar. Pak arsitek bangun masjid, siap nih. Wah bagus nih. Tiba-tiba tukangnya, kok keliru sih Pak? Oh iya Pak, diperbaiki. Konsepnya masih benar. Nah, yang fatal itu kalau konsep kita clear. Tujuan itu clear. Itu yang justru malah fatal. Nah, jadi justru harus memastikan hidup kita itu tujuannya emang itu, konsepnya demikian, iman dan amal saleh ya koridornya, nanti implementasinya sambil terus diperbaiki. Ketemu tujuannya, karena kita nggak berubah. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut ya. Menyambung atau mempersiapkan Ramadan lebih awal, jilid 2 ini ya, ini lanjutan dari kemarin. Bulan lalu kita bahas salah satu yang membuat kita itu bersiap secara baik itu adalah adanya sinkronisasi ya antara apa yang ditawarkan Ramadan dengan apa yang kita harapkan. Kita bicara tentang tujuan hidup, tentang peta amal soleh gitu ya. Nyambunglah kita. Nah, secara praktis, ya sekarang kita secara praktek kita ngapain aja. Jadi sekarang kita bahas amal perbuatan seperti apa yang akan membawa kita ke tujuan Ramadan yang merupakan tujuan kita itu. Jadi menjelaskan amal Ramadan secara praktis. Ada 2 koridor ya di dalam memahami amal Ramadan. Saya ulang lagi ya, ada 2 koridor di dalam memahami amal Ramadan. Yang pertama koridor tujuan. Allah sudah menegaskan hasil akhir dari amal Ramadan itu takwa. Ini harus dicanangkan betul. Artinya semua amal harus membawa ke situ. Betul ya? Jangan sampai ada amal ke tempat lain. Gitu. Kan akhirnya kan ada orang puasa itu targetnya supaya membersihkan kolesterol yang ada di dok itu dokternya nggak kan ada saya itu punya jamaah itu punya kolesterol yang ada di saluran kalau dia ada bu dokter gitu, saluran yang dibawa ke jantung langsung itu
Ini sudah berkali-kali dia dipakai sepeda nggak bisa. Pokoknya bersepeda sampai beratus-ratus kilo. Itu nggak hilang. Akhirnya dia puasa. Hilang. Konyol khusus kolesterol yang ada di area itu hanya puasa. Nggak puasa nggak hilang. Gitu. Hanya rajin puasa. Pertanyaannya puasa lu sebenarnya untuk apa? Untuk ngilangin kolesterol atau untuk taat pada Allah kan gitu bahasanya. Sekarang sih akhirnya rajin puasa. Itu awal puasanya itu puasa 16 jam, bukan puasanya Islam, bukan puasa yang dokter itu loh, puasa kesehatan. Namanya juga puasa. Untung nggak dinamain siam atau saum. Puasa 16 jam, puasanya 16 jam, itu hilang tuh anunya sih. Dan sekarang akhirnya sehat orang. Padahal sepanjang dia jadi direksi Telkom itu udah panjang, semua usaha udah dikerjain, nggak hilang. Hanya sekarang sehat. Makanya rajin puasa jadinya. Tapi puasanya tetap 16 jam. Jadi bikin syariat sendiri dia. Jadi dengan cara saat aku nggak sahur gitu. Itu namanya puasa 16 jam. Jangan kan berarti ada amal Ramadan bisa jadi nggak ke situ. Itu yang harus dipahami. Tujuannya itu takwa. Yang kedua, koridor kedua adalah koridor isyarat dari amal yang dibawa ke takwa. Kan kalau kita ngelihat saum berdiri sendiri menuju takwa, itu kan ada rentetannya, namanya koridor substansi. Bahwa kalau kita perhatikan, seluruh amal Ramadan itu, substansinya itu adalah membawa kita ke proses tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa. Prosesnya membawa ke kebersihan jiwa. Karena kata takwa itu sendiri, itu sebenarnya amal hati, bukan amal anggota badan. Sini ini ada amal anggota badan untuk mencapai amal hati kalau kita mau jelaskan gitu kan. Saum itu kan amal badan, tapi la'allakum tattaqun. Berarti itu amal anggota badan yang diharapkan bisa mencapai amal hati. Jadi kalau kita simpulin, ini proses tazkiyatun nafas sebenarnya. Jadi puasa itu bisa dikatakan proses kebersihan jiwa. Nah, di koridor itulah kita mencoba melihat amal. Makanya dengan bahasa lain, puasa itu amal taqarrub. Program Ramadan itu amal mendekat kepada Allah. Amal taqarrub. Nah, dari koridor pertama koridor tujuan, kedua adalah koridor substansi. Ini yang akan kita bahas seperti apa amal yang akhirnya menjadi concern kita di bulan Ramadan. Nah, semoga Allah mudahkan ya. Jadi memang agama itu ditekuni, itu semakin memang selalu ada ilmu lain gitu, yang akan ketemu kalau kita ketemu Quran. Ketemu. Seperti kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, kita baca Quran 1000 kali 1000 inspirasi. 100 kali 100 inspirasi. Luar biasa. Yang pertama, kalau kita lihat koridor takwa berarti kita harus memastikan seluruh amalan yang dikerjakan akan melahirkan sifat takwa. Sekaligus seluruh amalan yang kita kerjakan merupakan proses yang juga bisa meraih proses kebersihan jiwa. Jangan sampai amalan berhenti tidak sampai ke kebersihan jiwa, otomatis nggak sampai ke takwa kan. Gitu. Takwa itu apa ujungnya akhirnya? Nah ini harus dipahami ya. Karena kan ujungnya ke situ, jadi ada amalan yang ke situ, dan otomatis berarti substansinya. Berarti kalau kita simpulkan amal Ramadan sejak awal tidak boleh lepas dari amal hati. Karena apa? Karena ujungnya memang
takwa. Nah, jadi takwa itu apa sebenarnya? Kan takwa seperti kata Rasulullah kan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Kalau kita coba simplifikasi definisi takwa, itu kan ada 3 definisi yang bisa digabung jadi satu ya. Pertama, al-khaufu lillah, takut kepada Allah. Yang kedua, at-tahaffud, menjaga hidup supaya tidak jatuh kepada pelanggaran atau maksiat. Yang ketiga adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Jadi definisi takwa sendiri itu juga kompleks. Dari yang bersifat hati sampai yang bersifat anggota badan kan. Itu makanya takwa itu sisi merupakan lanjutan rasa takut, tapi yang langsung terimplementasi. Makanya ada kata taat, takwa itu akhirnya. Imtithal kan. Artinya amal Ramadan diarahkan untuk mencetak pribadi manusia, baik hatinya atau badannya, untuk taat pada Allah. Bukan hanya badannya, atau bukan hanya hatinya. Karena kan takwa sendiri itu adalah ada dimensi hatinya. Bahkan Rasul mengatakan at-taqwa itu di hati, tapi implementasinya di anggota badan. Gitu ya, insya Allah ya. Sehingga amal Ramadan harus membawa 3 jenis amal. Pertama harus ada amal hatinya, kedua harus ada amal lisannya, ketiga harus ada amal anggota badan. Karena ini juga sekaligus proses tazkiyatun nafas, berarti amalnya harus ada yang wajib dan harus ada yang sunnah. Tidak boleh berhenti di wajib, paham ya cara berpikirnya. Jadi amalnya harus ada amal lisan, amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Berarti juga poin kedua, amalnya harus ada wajib dan ada yang sunnah. Kenapa perlu sunnah? Karena proses tazkiyatun nafas itu harus melibatkan sunnah. Karena kalau nggak sunnah, nggak akan ke arah sana. Seluruh metode tazkiyatun nafas itu banyak melibatkan sunnah. Zikir, tilawah, apalagi sodako, sederhana, takbir ya, di luar yang wajib, gitu. Tafakur dan lain-lain. Kalau secara hukum banyak yang sunnah, karena itu memang metode kan. Nah dari sini kita akan sisir. Jadi amal kualifikasi amal atau amal yang akan kita kerjakan tidak boleh berhenti di amal anggota badan yang selama ini bisa jadi menjadi concern banyak orang. Jadi amal Ramadan berapa kali khatam Quran, berapa jam sholat, nggak gitu cara berpikirnya. Kalau kayak gitu nggak terbayang, sampai ke takwa itu nggak terbayang. Ibarat orang meraih cinta, tapi cinta itu kan bahasa hati, tapi fokus utamanya itu pemberian. Nah yang penting kasih aja deh. Tapi pada waktu memberi itu nggak melibatkan perasaan. Kan jengah juga itu si calonnya itu. Tolong bawa aja. Waalaikum. Abang mau ngapain? Mau datang nih ada kue, makan ya. Waalaikum. Kira-kira kalau gayanya gitu, cinta bisa kerai nggak kira-kira? Bisa jengah. Tapi kalau nggak ada sesuatu, tapi abang cinta banget sama Neng, aku nggak mau pergi. Ya abang cinta, tapi nggak ada manfaatnya, nggak ada rasanya, gitu kan?
Itulah yang kemudian Bapak Ibu bisa pahami. Ketika sholat nggak pakai khusyuk, terus ketakwanya gimana? Untuk ketakwanya itu gimana? Wong hatinya nggak pernah diajarin. Nah itu kira-kira gitu mesti. Itu yang kemudian ya mohon maaf ketika orang ngebut ngafal ngatamin Quran, tapi nggak tadabbur. Terus ketemu takwanya gimana? Wong takwa itu bahasa hati. Nyebrangnya gimana? Sementara programnya kan di situ. Tapi program yang dikerjakan itu selalu ada di atas mulut. Terus ke hatinya gimana? Jadi amalnya harus ada amal lisan, amal hati, dan amal anggota badan. Dan kabar baiknya seluruh amalan atau perbuatan yang disebutkan di dalam sunnah Nabi itu selalu ada 3 dimensinya. Cuman karena kita selama ini terjebak di dalam amal anggota badan, seakan-akan nggak melibatkan. Dan amal yang diprogramkan di Ramadan itu selalu kalau nggak fardu ya sunnah. Selalu ada sunnahnya. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Sehingga berharap takwa dicapai sekaligus ini menggait proses tazkiyatun nafas yang karena takwa itu adalah jami'u al khairat, kumpulan kebaikan. Kalau kita sebutkan. Makanya di takwa itu kalau di sifat wajib, kenapa takwa kok nggak masuk sifat wajib? Bukankah wajib? Karena seluruh sifat baik itu dikumpulkan di kata takwa. Ya orang ikhlas itu kan takwa juga kan. Orang syukur juga takwa. Kenapa coba? Ya perintah Allah kan. Orang takut ya itu perintah Allah. Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah. Perintah apa? Perintah Allah. Ikhlas, perintah Allah, syukur, perintah Allah, sholat, perintah Allah, puasa, perintah Allah. Itu perintah Allah semua. Dia adalah kumpulan seluruh sifat baik. Makanya inna akramakum indallahi atqakum jadi. Sehingga tidak berarti ketika sudah takwa berarti nggak perlu ikhlas, nggak perlu syukur, nggak perlu sabar. Lah itu perintah Allah semua itu. Kalau di ilmu hatinya gitu. Terus apa? Nggak perlu dakwah, nggak perlu apa. Ya itu perintah Allah semua itu. Jadi melahirkan orang yang sangat-sangat taat kepada Allah SWT, yang akan mengerjakan semua perintahnya Allah SWT. Kita bayangkan puasa sedahsyat itu hasilnya. Makanya sepanjang itu yang menyebabkan kembali ke pertemuan kemarin ya, yang bulan lalu. Itu menyebabkan betapa antusiasnya salafus saleh. Menghasilkan pribadi yang begitu, siapa yang nggak mau dikasih kegiatan program yang melahirkan pribadi yang top setinggi itu. Orang full taat pada Allah. Yang jadi masalah kan kita itu berat taat. Kita itu berat taat. Ingin taat tapi berat taat. Atau kita ingin taat tapi nggak tahu taat. Dipikir taat itu 4 itu. Itu yang kemarin saya singgung di khutbah. Antum nggak datang khutbah sini sih. Antum jumatan tempat lain sih ya. Jadi kan ada penelitian yang sudah saya sebutkan. Orang baik versi orang Indonesia itu kan, Muslimnya itu kan cuma 4 aja kerjaannya kan. Rajin salat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran. Ya itu. Makan halal nggak masuk. Makanya saya itu juga heran. Karena kenapa makan halal nggak mau? Kenapa kok bisa ketemu orang yang kayak baik tapi kok masih haram gitu? Ya karena memang bagi masyarakat Indonesia itu makan halal nggak jadi koridor, itu nggak jadi kualifikasi gitu. Jadi namanya Muslim yang baik itu rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin baca Quran. Itu surveinya. Kalau ada survei lagi silakan aja karena mahal jadi ya nggak ada survei setelah itu. Itu 2023 sih ingat saya itu surveinya. Jadi makanya makan halal nggak masuk, apalagi yang nggak masuk. Ya banyak nggak masuk lah. Jadi ada ingin taat, tapi nggak ngerti taat. Kembali ke peta amal saleh, jadi nggak paham.
Atau nggak taat tapi membatasi aja, udah yang wajib aja lah. Kan terkadang adalah sama orang biasa, ini wajib udahlah, sunnah-sunnah, udahlah yang wajib aja dulu lah. Nama juga orang biasa. Jadi kayak ada minimalisme agama gitu bahasanya gitu. Kalau bapak bergaul itu ada tipe-tipe minimalis, tapi dia maksimalis di urusan yang lain. Urusan baju maunya yang paling keren, tapi urusan agama yang gampang aja lah. Gitu. Urusan apa keren, tapi urusan agama minimalis aja lah. Gitu. Tahu nggak ada orang justru ada soft di depan kosong, itu Pak silakan aja Pak, silakan. Itu minimalis dia, benar nggak? Itu praktek. Orang nggak senang mendapatkan kebaikan. Lebih tepatnya bagi dia, aku udah cukup kok segini aja. Gitu. Kan minimalis kan berarti. Zuhud dari agama, gitu kira-kira gitu. Kita sholat di mana-mana kan, di mana-mana. Namanya sholat pertama ya segera aja kita dapat. Gitu. Tapi nggak sedikit orang, Bapak aja deh, Bapak aja. Enggak Bapak aja, enggak Bapak aja. Bapak silakan Pak, gitu. Dan yang lain-lain gitu. Case-case yang sama. Baik di misalnya di pas itu ngangkat jenazah, itu kan Pak silakan Pak, Pak ngangkat jenazah, Bapak gimana? Aku kayaknya sini aja lah, Bapak aja ngangkat. Minimalis kan. Nah jadi ada orang itu ingin tapi membatasi diri yang udahlah yang pokok-pokok aja. Dan itu jumlahnya kayaknya sih rendah hati baik gitu. Tapi itu sebenarnya bukan rendah hati. Dia nggak dapat karunia untuk memaksimalkan amal soleh. Ya, nah kita koridornya perlu dipahami itu, kualifikasinya itu, sehingga nanti praktek amalnya otomatis harus melibatkan itu. Yang pertama amalnya berarti kan saum. Saum itu sendiri, hukumnya yang wajib. Nah saum itu berarti anggota badannya berhenti makan dan minum, hatinya takwa kepada Allah. Karena takwa itu ada sifat yang melekat pada saum. Jadi langsung dilekatkan ke saum. Sehingga Syekh Atiyah, saya itu masih ingat Syekh Atiyah rahmatullahi alaih. Mungkin Pak bagi yang sering umroh tahun 90-an ketemu Syekh Atiyah. Syekh Atiyah itu adalah dosen Madinah, profesor. Tapi waktu saya udah nggak ngajar S1, dia udah megang S3-nya doang, udah nggak ketemu. Saya ketemunya beliau di masjid. Jadi kalau di Saudi atau di Timur Tengah itu, ngajar di masjid itu adalah proses dari puncak di kampus. Dari jamiah itu kan universitas, ke jami, dikurangi tak, sama itu anunya bahasanya. Jamiah, itu kampus, jami, masjid jami. Jadi dari jamiah ke jami. Ke Indonesia kebalik. Dari masjid ke jadi profesor di kampus. Jadi yang ngajar di masjid ini yang alim-alim. Yang alim-alim baru di masjid. Kenapa harus masjid yang alim? Karena masjid itu pertanyaannya kan bebas. Jadi kalau berani buka kursi di masjid, itu ditanya apa aja harus bisa jawab. Karena kan siapa aja datang. Dan nggak sedikit dosen itu datang di masjid. Mereka kalau para dosen ingin belajar datang ke masjid. Karena bisa tanya apa aja. Apalagi yang memang ilmu-ilmu besar ya, kayak fikih, tapi ilmu khusus qiraat, mungkin nggak semua orang. Gitu. Nah Syekh Atiyah itu pada waktu jelasin ayat puasa, beliau menekankan betul. Setelah ayat puasa tentang khilalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, itu kan terakhir ayat puasa. Habis itu kan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwal nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Jangan kau makan harta kalian dengan batil, dan kau bawa sebagian orang kepada hakim agar kau bisa makan sebagian lain dengan cara dosa, sedangkan kau tahu. Beliau mengatakan ayat ini itu nggak ada hubungannya sama puasa. Ayat ini nggak ada hubungannya sama puasa. Tapi Allah lekatkan ayat ini dengan puasa. Salah satu maknanya itu namanya nisbatul ayati bil ayat. Di tafsir ada konsep nisbatnya ayat. Kenapa ayat ini lekatnya ke sini? Padahal ayat ini nggak ada hubungannya sama puasa. Karena
Ayat ini sedang menyampaikan pesan kepada kalian. Hai orang-orang yang berpuasa, kalau perkara yang sesungguhnya halal bagimu, kau berhenti darinya atas nama saum, makan itu boleh. Kau berhenti atas nama saum. Kan boleh makan itu, halal. Kau berhenti atas nama saum. Istrimu yang halal, atas nama saum kau berhenti darinya. Padahal itu adalah dua sumber masalah besar, makan dan suami istri. Dan kata Rasul, siapa yang bisa menjaminku, bisa menjaga apa yang di antara dua janggutnya, yakni mulut, dan apa yang di antara dua pahanya, yakni kemaluan, aku jamin padanya surga. Dan puasa menyasar dua anggota badannya. Kau berhenti makan padahal boleh, halal. Kau berhenti hubungan padahal halal. Dua dilatih berhenti dari yang perkara halal. Maka untuk perkara yang haram harus lebih berhenti. Itulah takwa. Sekarang kita sisir perkara haram. Riya itu haram enggak? Haram, berhenti. Kufur nikmat haram enggak? Haram, berhenti. Tidak sabar haram enggak? Ingkar pada qadha qadar, menolak qadha qadar, haram. Itu yang sifat hati. Terus yang lisan, nagih duit ke suami haram apa halal? Dan lain-lain. Terus perbuatan-perbuatan dicabang iman, nanti Bapak Ibu bisa. Jadi waktu saum itu takwa ini harus ngelekat. Gitu. Ya, sehingga kan dikatakan malam yada qala zur awil amala bihi fala hajata min ayyata ata'amu syarab. Orang siapa yang tidak berhenti dari perkataan atau perbuatan dosa atau dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan. Itu memang clear sekali. Jadi Ibnu Syekh Atiyah mengatakan orang puasa itu seakan-akan dibawa oleh ayat ini untuk menjadi malaikat. Tapi ya manusia. Makanya dia punya lajur surga sendiri. Jadi ayat ini sedang memberikan pesan, hai orang puasa, jadilah malaikat. Kau bisa berhenti dari semua yang diharamkan. Karena kau juga bisa berhenti dari yang halal karena juga dilarang di masa itu. Kalau yang dari halal aja kau bisa berhenti, gimana yang dari awal emang tidak. Jangan sampai kita terjebak ke pertanyaan mahasiswa saya dulu. Ini ada pertanyaan, Ustadz, kalau puasa itu boleh pacaran nggak sih? Aku jawab, emang kalau nggak puasa boleh pacaran? Ya namanya puasa takut batal, Ustadz. Ya nanti lo pacaran malam hari gitu maksudnya. Iya, puasa kan siang. Kan anak-anak gitu. Anak itu kalau yang pacaran itu yang punya pacar itu puasanya itu malam hari. Ketemu ya jam berapa? Habis kuliah. Puasa batal, ntar gue ngeliat lo. Ntar gue pingin. Terus kapan? Habis buka. Gitu. Jadi seakan-akan puasa itu menghentikan perkara yang membatalkan. Begitu nggak puasa, kedua kadang, Ustadz kalau baju koko itu boleh sih pacaran? Emang kalau nggak pakai baju koko boleh pacaran? Itu pertanyaan kedua. Jadi kayak kembali, jadi di saum sendiri itu sejauh itu, jadi jangkauannya jauh. Begitu saum itu langsung sifat takwa ditempel terus saum itu. Dilatih 30 hari plus 30 malam kan. Selama 30 hari jadi orang benar, super benar. Masya Allah loh. Itu kalau kita latihan betul, makanya di tarekat sebagian langsung diajak khalwah sekalian. Kan kalau tarekat Naqsabandi langsung diajak khalwah 10 hari pertama. Ini memang unik, sebenarnya itu kan mungkin itikaf ya. Kalau itikaf kan 10 hari terakhir.
Kenapa ditaruh di awal? Saya nggak tahu ini budayanya, kenapa kok khalwahnya ditaruh di awal. Pertama mungkin pas lagi semangat. Kedua, orang kalau sudah benar-benar terakhir, itu kan ada itikaf sendiri. Mungkin kan jadi biar khusus dia itikaf. Ini khalwah yang bagian metode-metodenya itu. Yang ketiga, mungkin nggak semua orang sanggup di masjid 10 hari terakhir karena sudah banyak bikin kue. Bisa jadi gitu. Nggak di mana. Dan nanti puncak ibadah saum kan dilengkapi dengan itikaf. Jadi ini benar kita dilatih untuk jadi malaikat. Nggak main-main. Makanya ini perlu kita jiwai betul ini konsep ini. Bukan sekedar kita tidak makan. Apalagi sekedar menghilangkan kolesterol di saluran jantung itu. Itu sih insya Allah lah. Jadi artinya kalau kita ingin memahami ini, ada 2 PR sebelum kita saum itu. Yang pertama, kenali hal-hal yang diharamkan Allah. Karena kan kita sedang puasa dari haram nih nanti. Nah berarti apa yang haram di hati, apa haram di lisan, apa haram di anggota badan. Sekaligus kenali yang wajibnya. Supaya begitu nyingkir dari haram, saya jalankan yang wajib. Bukan nyingkir dari haram, tapi wajibnya enggak. Atau enggak jadi dong kalau kayak gitu. Itu mirip orang yang memahami ikhlas tapi enggak ada pamrih apa-apa. Memang tidak pamrih ke orang, tapi enggak pamrih kepada Allah. Ya enggak ketemu ikhlas juga ujungnya. Ikhlas itu apa? Enggak pamrih. Terus kamu enggak pengen Allah juga? Enggak lah, enggak ada siapa. Ya enggak ikhlas itu namanya. Karena orang suka nyebut, ikhlas itu enggak pamrih, aku enggak punya pamrih apa-apa. Kalau Allah juga enggak lah. Kalau Allah masih enggak berarti namanya punya niat dong. Gitu. Jadi ada orang memahami agama itu, pakai dirinya sendiri aja. Masya Allah ya. Jadi sejak saum itu otak sudah paham, ini yang akan aku jalan. Kita akan kunci anggota badan. Kunci hati, kunci apa. Ya semoga Allah bantu. Saya bayangin luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak sanggup kita. Mau baru puasa aja langsung. Ini gimana sih makanan baru juga hari pertama udah nggak jelas banget sih man. Syukurnya di mana? Nanti ibu-ibu karena kita sudah tua nanti pas buka kasih yang nggak enak coba gimana bapak ngomong. Syukurnya di mana syukurnya? Belajar syukur kan? Gitu. Mana puasa langsung keluar kufurnya? Aneh. Dan nggak sedikit loh. Puasa tapi keluar kufurnya. Jadi puasa fokusnya makan enak, nggak enak marah. Begitu sahur nggak enak dikit. Kan udah tahu Ramadan, namanya juga sahur kan lagi tidur. Nggak enak gimana sih mbak? Pak puasa, kalau perlu itu makan nasi aking gitu loh. Dan betul loh. Kalau kita nggak paham konsep ini, bisa jadi puasa itu justru sedang mengekspresikan syahwat makan dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain betul. Mereka kritikan ulama Saudi sendiri kepada orang Saudi, ini puasa kok jadi, karena orang Saudi kalau puasa Masya Allah gitu. Udah buka di masjid, nanti makan besar di rumah jam 8:30 berarti memang makan diakhirkan, terus sepakatan se-Saudi itu pokoknya sholat isyanya diakhirin, itu udah mau makan seala-ala. Ini sedang puasa atau sedang mengumbar nafsu makan? Kok jadi akhirnya malah al-ikhtar fil mubahat, berlebihan dalam mubahat. Dan itu kalau nggak dikoridori, emang akhirnya hanya bergeser ke sana ke sini aja. Gitu. Malah syukurnya malah hilang, sabarnya malah hilang atas nama agama. Gitu. Atas nama agama misalnya, tiba-tiba misalnya istrinya tidur mulu. Inti gimana nggak baca Quran? Lu sabarnya di mana? Dakwah kan perlu sabar juga. Atas nama kebaikan hilang sabarmu, boleh nggak? Kan nggak boleh. Atas nama nyuruh anak
tilawah tapi hilang sabarnya, boleh nggak? Kan nggak wajib sabar juga. Sabar nyuruh anak tilawah, sabar nyuruh anak sabar, kan harus tetap sabar. Kamu yang sabar dong deh. Jadi itu namanya nyuruh sabar dengan cara gak sabar kan? Jadi takwa itu sekompleks itu. Dan nggak sedikit, makanya aku perhatikan, oh iya kita berhasil di sini, tapi gagal di sini. Jadi setan itu kan sebagai setan. Tahu nggak kalau orang main bola yang suka sodok-sodokan di menit-menit terakhir itu kan, ini kaki dapat dijegal sini, nanti dijegal kan gitu, itu jegal-jegalan. Itulah setan. Kita udah bagus ini jegal sini, kita sini dijegal sini, kita jegal sini. Di akhirnya kosong-kosong kata setan. Gitu. Makanya kalau bukan karena pertolongan Allah, piawai setan itu. Dia pasti dengar ikut ngaji kan ini. Dengeran, oh ternyata gue ketahuan nih modusnya. Jadi gue selama ini modus di atas nama kenikmatan buka dan kenikmatan sahur. Sehingga lahir tidak syukur, lahir apa. Mestinya kan semakin syukur, semakin sabar, semakin. Belum lagi begitu puasa malah ngumbar keserakahan duniawi. Begitu tanggal 10 Ramadan terakhir, langsung diumbar tuh, keliling pasar siang dan malam. Pasar pakaian, pasar kue, pasar onderdil, pasar pagi yang mau pulang kampung, pasar tempelan-tempelan di mobil, pasar pasar apa, semua pasar. Jadi Ramadan itu kerjanya keliling pasar. Dan data rata-rata per tahun spending Ramadan itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat spendingnya. Spending untuk konsumsi 2 kali lipat, tapi spending untuk Idul Fitri 3 kali lipat. Habis seluruh tabungan sepanjang setahun. Apalagi pas pulang kampung, lengkap sudah. Pernah tahu nggak ada orang sengaja ngeredit mobil untuk pulang kampung, pas balik terus dibalikin. Pernah dengar nggak? Itu apa kan sebenarnya? Kan sedang pamer kan? Dan itu nggak disadari masuk. Justru Ramadan dirusak oleh akhir Ramadan. Sudah dijaga keikhlasannya, dijaga kerendahan hatinya, ujungnya congkak, ujungnya. Jadi saya perhatikan, kenapa kok di negeri Muslim kok tidak dikontek praktek-praktek kehidupan sosial ya? Kok nggak ada tanda-tanda kebaikan, tetap aja kalau di konteks negara korupsi tinggi, ini tinggi. Memang proses amal ibadah nggak sampai ke nilai-nilai unggulannya, karena jebakannya kita kejebak-jebak dan nggak bisa selesai. Kita menjebakkan diri gitu. Kira-kira gitu. Masya Allah ya. Jadi mestinya orang saum itu tambah syukur, tambah sabar, tambah zuhud. Di saum justru semakin memperluas syahwat makan, gitu. Sampai kalau bangun habis makan itu, gitu kan. Allahu Akbar. Apalagi memang sedang ada kecukupan ya. Kalau nggak ada kecukupan ya, sedang ada kecukupan kan emang dilengkapi lengkap-lengkapnya kan. Gitu. Berawal dari lapar mata, akhirnya betul-betul lapar. Jadi masih ingat para ulama mengatakan al-iktsar fil mubahat itu makruh. Berlebihan dalam perkara mubah itu makruh. Tapi ya semoga Allah jaga kita ya. Jadi benar-benar saum itu emang sedang ibadah, bukan sedang lapar kemudian langsung mengekspresikan nanti habis tarawih nanti ngunyah lagi itu. Ada apa gitu, nanti yang lain-lain kan masih banyak, yang kacang, yang apa itu pada tarawih itu, yang rebusan, yang apa itu pada tarawih. Allah. Oke ya, jadi saumnya itu emang jauh.
Nah, oleh karena itu kewajiban sama muharramat, wajibat wal muharramat itu harus paham. Baik yang amal hati, amal lisan, amal harus paham betul. Sehingga saat som itu, oh ini harus aku jaga lisanku, jaga hatiku. Jaga semua. Bayangin. Oke, itu saum ya. Yang kedua ibadah yang ditekankan adalah qiyamul lail. Berarti otomatis sholat lanjut ya. Kenapa ya? Otomatis kan itu wajib. Artinya sholat yang maktubat 5 waktu clear, tapi ada tambahan sunnah qiyamul lail. Itu berarti kita perlu melaksanakan wajibat dan sholat sunnah, salah satunya qiyamul lail, gitu bahasanya. Jangan sholat wajib dan qiyamul lail saja. Enggak. Sholat wajib dan sunnah-sunnah termasuk qiyamul lail. Ya, sholat sunnah itu kan jumlahnya banyak. Karena apa? Karena untuk menyongsong takwa, itu sholat itu harus diikuti sholat sunnah kan, kalau kita bicara tazkiyatun nafas. Ada sholat qiyamul lail itu kan memang sholat sunnah mahkotanya sholat sunnah itu qiyamul lail kan. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Dapat maqaman mahmud. Mahkotanya qiyamul lail, mahkotanya sholat. Dia termasuk min abwabil khair, termasuk pintu kebaikan. Kan pintunya ada 3 kan? Qiyamul lail, sedekah, dan saum. Nah, qiyamul lail itu termasuk pintu kebaikan. Nah, jadi di luar qiyamul lail ada sholat ba'diyah, qabliyah. Dan untuk Ramadan baik sekali kalau kita juga ke muakkadah dan ghairu muakkadahnya. Ghairu muakkadahnya jalankan kayak 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur, 4 sebelum asar, 4 sebelum isya, itu ghairu maktubah ya. Ghairu muakkadah. Kalau muakkadah kan yang 2 itu. Jadi mulai banyak kan sholatnya akhirnya. Nah, ketahuan tuh langsung. Duha berarti masuk, ya syuruk dan duha mulai masuk. Termasuk tahiyatul masjid menjadi masuk, ba'diyah wudu menjadi masuk. Karena kita akan wudu, kita akan ba'diyah wudu dan seterusnya. Sementara saum, sementara wudu kejaga. Keren enggak tuh? Nah, nanti ada amalan sekaligus mudawamatul wudu. Itu bagus sekali untuk saum. Jadi saum dilengkapi dengan sholat, baik fardu atau yang sunnah. Yang sunnah mahkotanya qiyamul lail, tapi turun ke bawah yang non mahkota. Qabliyah, ba'diyah, duha, dan lain-lain. Nah, di dalam qiyamul lail, ini mohon tidak udah berhenti ya memperdebatkan. Qiyamul lail, jumlah rakaatnya berapa? Enggak terbatas. Yang terbaik berapa? 11. Tetapi kayak Rasul, jangan 11 ngambil jumlah rakaatnya, yang lain nggak diambil. Nah itu kan sama-sama nggak ngambil sunnah namanya. Sebagaimana Rasul disebut 11 kata Aisyah, juga Aisyah nyebut husnihin nawatulihin, panjangnya dan indahnya. Berarti kalau sunnah 11 ya terlibat dengan husnihin nawatu, itu yang dianggap paling berat. Sholat paling berat itu sholatnya Rasul itu. Sholat panjang tapi pendek rakaatnya. Itu berarti banyak berdiri. Itu berat. Sekali berdiri bisa setengah jam kan kalau kayak gitu. Ya, saya hitung sholat Nabi average mungkin 4-5 jaman. Karena kan dari pertengahan malam, selesai menjelang subuh, 4 jam kan. 4 jam cuma 11 rakaat. Berarti kan sedua rakaatnya setengah jam. Gitu kan? Sedua rakaatnya setengah jam. Berarti betul kan? 4, berarti kan kali 8. Berarti setengah gitu kan, setengah 4 jam itu kan kali berarti 8. 1 jam dapat 2 rakaat gitu. 1 jam dapat 2 rakaat. Berarti 1 rakaat berdiri setengah jam. Betul kan? Gitu. Jadi nah, kalau misalnya memilih yang lain, tinggal ditambahin itu. Ada hajat,
ada istikharah, termasuk ada salat taubat dan lain-lain. Diamrokin di situ semua. Jadi di luar saum kita akan rajin salat. Makanya Bapak Ibu yang Allah sudah mudahkan rezekinya, duduk manis pensiun rezeki ngalir, ya udah kerjanya ini. Nggak usah enggak yang nyari jangkrik, nyari apa nggak perlu. Nyari jangkrik, apalagi nyari kutu ya perlu lah. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Masya Allah. Jadi ibadah ini itu berat kalau Allah tidak nolong. Kalau tolong mau jalan aja. Aku kadang-kadang lihat ada aki-aki kuat sekali. Oh ya ini Allah mudahkan, mesti ditolong. Ada aki-aki kerjanya bengong. Wah ini kasihan, nggak dapat pertolongan dia. Gitu. Ada anak muda bengong aja. Lo muda nggak dapat pertolongan, pada kaki kuat gitu. Jadi pertolongan Allah nanti kuat aja. Kuat aja. Oke ya. Nomor berikutnya nomor 4 taubat. Nomor 3 taubat. Taubat ini kita ambil isyarat hadisnya dari saran Nabi pas malam Lailatul Qadar. Nah, ada hadis Aisyah kan. Ya Rasulullah in ra'aitu Lailatul Qadri madza fa'altu? Kalau saya melihat Lailatul Qadar apa yang saya kerjakan? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Rasul baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu berarti di ujung Lailatul Qadar itu Rasul nyuruh Aisyah taubat. Artinya taubat menjadi hal baik di ujung. Tetapi pada saat yang sama kita ketemukan hadis Nabi tubu ilallah fa inni atubu ilahu fil yaumi mi'ata marrah. Taubat kepada Allah karena saya bertobat setiap hari 1 kali. Berarti termasuk hari Ramadan. Udah berarti masuk di dalam kata fil yaumi mi'ata, berarti setiap hari itu 100, berarti termasuk hari Ramadan, apalagi di akhir Ramadan dapat penekanan Allah menekafun tubuh apa. Apalagi memang salah satu fadilah Ramadan kan pengampunan dosa. Ya udah di luar saum dan qiyamul lail yang hasilnya pengampunan dosa, kita akan berbanyak taubat. Nah, udah Masya Allah. Berbanyak taubat. Karena kan yang dijanjikan dari saum itu kan pengampunan dosa. Kenapa juga? Ya gimana dapat takwa kalau dosanya nggak diampuni kan? Takwa itu kan sifat mulia ya, harus basicnya harus diampuni dulu. Kalau enggak ya hati masih keras ya gimana bisa jadi lunak takwa kan? Gitu. Nah, dengan taubat semoga proses pembentukan takwa menjadi lebih mudah karena hati lembut. Gitu. Nah, jadi ada amal taubat. Terletaknya di mana? Silakan aja ditaruh di mana. Nah, bisa pakai sholat taubat atau tidak pakai sholat taubat silakan. Sholat taubat boleh? Boleh. Ya sholat sunnah pas taubat itu sholat taubat. Gitu. Sholat sunnah tapi pas sujud taubat itu sholat taubat namanya. Pas sujud itulah, kan tidak ada taubat lebih baik kecuali sujud. Nah, akhirnya pakai sholat taubat. Terus saja. Ada di surat An-Nisa ayat ayat 55. Coba antum buka. An-Nisa ayat 55. Semoga tidak salah ya. Wa may yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Kalau enggak An-Nisa, Al-Isra. Coba An-Nisa 55. Bener enggak tuh? Bukan ya? Oh bukan berarti. Gini bunyi, wa may yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa yang mendalimi dirinya, kemudian dia minta ampun, ia akan dapati Allah Maha Pengampun. Jadi yajidillaha ghafurur rahim. Bahkan ada sebuah hadis yang menarik itu. Ada yang artinya ya, ini artinya. Seseorang bersalah kemudian dia bertobat kepada Allah.
Kemudian dia bersalah lagi, kemudian dia taubat lagi kepada Allah. Kemudian dia bersalah lagi, dia taubat lagi kepada Allah. Dan Allah berfirman kepadanya, berbuatlah semaumu, aku ampuni dosa. Bukan berarti hamba ini berbuat semaunya. Artinya, kalau kau terus punya kebiasaan istighfar taubat setiap hari, maka kau akan dapati Allah akan mengampuni. Jadi orang istighfar taubat itu, meskipun dia salah lagi, selama salahnya tidak disengaja, tetap akan dapat ampunan. Karena tidak merusak taubat yang pertamanya. Kita ini sekarang mau minta ampun, keliru lagi. Minta ampun, keliru lagi. Namanya orang. Jangan berhenti minta ampun. Terus saja. Karena yajitillaha ghafurur rahim. Ia akan dapati Allah Maha Pengampun. Ibnu Athaillah menegaskan, seorang yang telah banyak berbuat dosa dan telah banyak berbuat dosa, dosanya besar sekali baginya, sehingga dia putus asa minta ampun. Karena saking merasa besarnya, dia merasa Allah tidak mengampuni. Justru perasaan ia tidak diampuni Allah ini lebih dosa daripada dosanya. Karena menuduh Allah tidak ghafurur rahimah. Yajidillah ghafurur rahim. Ia akan dapati Allah Maha Pengampun. Jadi taubat, setiap hari taubat. Salah minta ampun, salah minta ampun, salah minta ampun. Salah mulu, minta ampun. Dan katakan pada waktu kita jujur, ya Allah, ini hambamu salah mulu. Gitu. Kalau bahasa nggak apa-apa, kalau nggak bisa bahasa Arab kan. Allah wajadtumuni khata'in, kalau kita pakai bahasa Arab. Wajadtani khata'in mudnibin, kau dapati aku selalu berbuat dosa, selalu berbuat salah. Fala Rabba siwak, dan kami tidak ada Rabb kecuali Engkau. Nah itu memang salah satu kelebihan kalau orang bisa bahasa Arab itu, jadi pas sujud itu bisa mengekspresikan perasaannya dan boleh secara fikih. Tapi ke bahasa Jawa ora oleh. Ya Allah ya aku iki salah kayak gitu. Enggak saja pakai hati boleh. Itu salah satu sumber kenapa ada doa-doa ghairu ma'dzur itu, karena memang terkadang orang butuh ekspresi yang memang misalnya Rabbi Fidi kayaknya kurang kuat, tapi kau ya Allah engkau dapati aku setiap hari salah. Aku kemarin sudah taubat, salah lagi sekarang. Salah lagi. Tapi hanya engkau Rabbku. Dan hanya engkau yang mengampuni. Nah, kalau kau tidak ampuni, aku kemana? Nah, itu coba kalau ada seorang hamba doanya kayak gitu, itulah Abu Nawas kan. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ngaku wala aqwa ala nail jahim. Fahabli taubatan. Dan seterusnya, dan banyak kalimat-kalimat istighfar yang ghairu ma'dzur itu bisa aja ekspresi para pelakunya yang bisa jadi itu kalimat doa gini, muridnya denger. Nah, akhirnya oh bagus nih kita doa. Dan betul kan? Gitu. Misalnya antum doa Rabbku ini dan seterusnya. Nah, itu taubat kepada Allah Taala. Dan tidak ada lebih indah bagi seorang hamba di Ramadan setelah itu semua, lebih taubat. Taubat kepada Allah. Jujur pada Allah itu indah. Yang jadi masalah kadang itu kita nggak jujur pada Allah. Ngerasa udah oke, padahal kita nggak oke, karena kita nggak jujur pada diri sendiri. Bisa jadi karena kurang ilmu atau ada congkak. Kita ngaku ya Allah tahu, kita nutupin diri kita ya Allah tahu, lah ngapain? Gitu. Ya Allah, aku udah soleh. Emang mungkin. Jadi makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bersamalah orang-orang yang berjujur. Jujur pada Allah. Jujur jauh lebih bagus.
Ya Allah, ini aku mata duitan. Itu lebih bagus jujur pada Allah daripada ya, gitu. Daripada kita nggak ngaku. Karena Allah tahu kita kan kita masih mata duitan. Ya Allah, aku itu cerewet banget. Kalau nggak punya duit itu pusing. Gitu. Ya Allah, nih hambamu nih kalau nggak punya duit pusing. Jadi gimana caranya nggak pusing? Gitu, jadi gitu. Jujur pada Allah itu jauh lebih baik. Nanti minta tolong pada Allah, ya Allah gimana nggak pusing? Gimana caranya nggak punya duit tapi nggak pusing? Nah, gitu caranya. Jujur pada Allah Ta'ala. Karena taubat nggak mungkin kalau nggak jujur. Kau nggak akan taubat baik kalau kau nggak jujur pada Allah Ta'ala. Gimana taubat dong kamu nggak jujur? Kamu nggak ngaku. Kamu merasa masih oke, padahal setiap hari. Jadi orang itu semakin alim, semakin ngaji, semakin kebuka semua kesalahan. Dan itu nyata, bukan absurd, bukan bluffing, bukan sok supaya dianggap rendah hati. Enggak. Jadi kalau kita bedah hatinya ulama-ulama besar itu, dia merasa dia paling buruk sedunia. Itu jujur pada dirinya. Karena size ketaatan segini dan aku baru segini. Aku udah taat, tapi ujungnya nggak taat-taat juga ujungnya. Salat ya begitu, ini juga gitu, ini juga. Makanya orang siapa yang tidak iri sama Umar bin Abdul Aziz, semulia itu orangnya. Tapi apakah dia merasa benar? Enggak. Dia setiap hari takut pada Allah karena kalau jujur pada diri sendiri, enggak, ini ya Allah, ini enggak, aku enggak. Semua sahabat-sahabat besar, ulama-ulama besar. Imam Syafi'i kurang apa dia? Orang lahir di tanah suci, besar di tanah suci, besar di tanah suci, keluarga suci, dia dzurriyyah Rasul, dzurriyyah bener ya. Emang Muttalibi dia. Karena dia dari Palestina, Muttalibi asli anak Quraisy, bukan anak Matraman, anak Quraisy. Itu aja. Uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang saleh dan saya tidak termasuk mereka. Tidak termasuk mereka. Ibnu Umar ketika ditanya, kalau engkau punya doa, satu doa yang mustajab, engkau minta, aku minta ampunan. Hanya itu yang diminta sama dia. Jadi taubat di Ramadan itu luar biasa, keren banget. Bisa digabung pas sholat malam ya, sekalian boleh. Itu bagus. Dan kesempatan kita Ramadan itu karena ada satu situasi yang baik, kita juga saum, kita juga qiyamul lail, juga fokus, dasar. Tapi syaratnya tadi jujur pada Allah Ta'ala. Harus jujur. Kalau nggak jujur, taubat nggak jalan. Jujur, oh ternyata aku itu pernah ninggalin sholat itu kok 1000 kali. Ngaku ya Allah aku pernah ninggalin waktu aku masih geblek dulu. Itu nggak sedikit kan. Nah, misalnya waktu muda dulu ngaco, tahu-tahu ya kalau ngaco sholat nggak keurus. Terutama Isya misalnya, Asar, masih main sepeda dan nggak apa-apa. Kadang kita takut jujur pada Allah itu. Tapi sesungguhnya Allah tahu. Allah ngapain? Jujur aja pada Allah. Ya Allah engkau tahu yang aku berbuat. Yang ini yang dosa besar, yang dosa kecil, kau tahu. Tapi hanya engkau Robku. Aku nggak ada Rob lain kecuali engkau. Gitu. Dan hanya engkau yang bisa menyelesaikan kasus ini. Nggak ada yang lain. Fala Robba siwak. Wala ghafura siwak. Tidak yang ngampuni kecuali engkau. Allahu Akbar, kan itu ada hadis menarik itu kan tentang fala yaghfiru dzunuba illa anta, kan ada kalimatnya. Tiada mengampuni dosa kecuali engkau. Itu kan Rasul menyebutkan, kemudian Rasul tertawa itu. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu habis itu ikut tertawa juga. Karena memang itu ada bagaimana sifat Allah ketika mendengar hambanya menyebut kata itu. Kamu tuh kan hanya Allah yang bisa ngampuni. Yang lain gak bisa ngampuni. Kenapa? Yang punya Allah. Yang menentukan Allah. Yang lain ngapain gak bisa intervensi keputusannya. Oke, nomor 3, taubat. Ya. Nah kalimatnya silakan dipilih ya. Masing-masing silakan. Bagi yang lebih seret nyaman dengan kalimat taubatnya Bi Yunus juga oke.
Ada taubatnya Nabi Adam, oke. Atau taubat yang Rasul ajarkan, Rabbi fili wa tub alaina tawwabur rahim, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Atau kau gabung, tapi terkadang digabung kita lebih enak juga. Ada Rabbi fili la ilaha illa subhanaka dan seterusnya, terus jujur pada Allah Taala. Ya, boleh jujur jujur-jujurnya pada Allah. Ya, ngaku juga ya Allah kau tahu yang aku kerjakan, aku sebutin kau tahu kok ya, kau tahu juga. Allahu Akbar. Nah, kalau ikhtisar kita dengan Allah bisa sebaik itu akan membuat kita bisa semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Gitu, kepada Allah. Gitu. Itu yang disebut dengan kalau di yang ngajikan namanya dalam hadrahnya Allah itu. Hadrah itu cuman dulu diterjemahkan di kitab lama itu dalam jamuan. Bukan hadrah itu bukan ya kita hadir dalam hadrahnya Allah Taala. Cuman tentu tidak sama dengan hadrahnya orang dalam manusia ya, tidak. Karena Allah nggak terikat dengan tempat dan waktu. Nomor 4, amal ibadah berikutnya namanya zikir. Nah, zikir ini masuk di bab ini ya turunan dari Al-Quran. Karena memang salah satu wasiatnya pada seorang sahabat, la tazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ini juga diambil dari udzkurullaha dzikran katsira. Dari semua ayat ini meskipun tidak khusus secara puasa, karena saum memang baik sekali untuk memperbanyak amal, apalagi dalam rangka mendorong ke takwa, zikir menjadi masuk. Kira-kira kesimpulannya kayak gitu. Pendasaran hukumnya, kenapa ada amal-amal kayak begini ini? Pendasarannya gitu kira-kira. Proses pendasarannya. Zikir, iktsaru zikir, memperbanyak zikir. Di luar puasa juga, apalagi di puasa. Nah, otomatis kalau zikir, berarti ada zikir lisan, ada zikir hati. Nah, ini amal lisan masuk nih. Harus ada amal hati, berarti zikir hati. Zikir hati namanya ingat. Gitu. Jadi zikir bil lisan wal qalb ma'an. Zikir hati dan zikir lisan bersama. Nah, bagi yang memang punya waktu cukup, kami mau sedang mendorong jamaah di majlis itu yang sudah biasa dengan 3 zikir kemarin ditambah 4, naikin ke 5. Nah, mumpung Ramadan silakan mau dilengkapi ya. Jadi kami coba, tentu zikir itu banyak, tapi kalau mencoba cari yang paling-paling gitu, saya hitung 9. Pertama, zikir tahlil paling utama. La ilaha illallah. Nah, istighfar dulu, istighfar ya. Istighfar itu zikir. Antum sudah masukkan di taubat boleh. Berarti kan kalau zikir bisa dimasukkan ya, ada yang tidak konsep taubat tapi zikirnya lebih itu boleh. Itu kan zikir namanya, zikir istighfar. Yang kedua, tahlil. La ilaha illallah. Ketiga, takbir. Allahu Akbar. Jadi apa aja yang ikut di sholat itu pasti utama. Takbir, terus tahmid, hamdalah, terus tasbih. 5 ya. Jadi 4 ini kalau digabung menjadi zikir paling utama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, huwallahu akbar. Nanti digabung satu tarif ini tuh. Itu zikir paling utama itu. Dipisah boleh, digabung boleh. Kalau misalnya la ilallah, kemudian oke ya. Berikutnya nomor 6. Istighfar, tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Kan ada istighfar ya. Kemudian nomor 6 itu hasbala, hasbiyallah. Nanti per masing-masing dzikir itu ada maknanya kan, ada situasi batin yang berbeda. Kalau takbir itu mengagungkan Allah, tahmid itu rasa syukur, tasbih mengagungkan Allah juga sama. Kalau hasballah itu tawakal pada Allah. Jadi makna yang dari kalimat hasbiyallah itu hati ikut hasbiyallah, tapi sifat hati yang diharapkan keluar dari hasbiyallah itu tawakal pada Allah. Jadi nanti akan merujuk ke semua sifat yang wajib itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Iya. Nomor
nomor 7. Itu tilawah Quran. Terus nomor 8, zikir Asmaul Husna. Ini bagus banget, terutama yang sudah ngaji Asmaul Husna itu. Zikir Asmaul Husna itu kayak kita mencoba untuk meraih kedekatan. Gitu kan, ya Rahmanu, ya Rahim, gitu. Kan Ilahi, Rabbi, itu aja ada suasana kedekatan. Gitu. Terus terakhir zikir sholawat. Nah, 9 lah. Gitu. Kenapa kok tilawah setelah ini? Ini nggak ada urutannya, nggak ada urutannya. Cuman kan yang paling ringan. Gitu. Jadi ada istighfar, ada tahlil, takbir, tahmid, tasbih, hasbala, tilawah Quran, Asmaul Husna, dan sholawat. Masya Allah. Makanya amal ibadah itu kalau mau dimaksimalkan nggak cukup waktu kita. Makanya benar-benar kita mendapatkan rahmat kelak di akhirat karena rahmatnya Allah Ta'ala. Gitu. Nah, makanya bagi Bapak Ibu yang Allah mudahkan tadi, boleh ya diraih yang kayak gini. Jadi nggak perlu merasa kekurangan kerjanya udah banyak sekali ini ya. Ini tadi sampai sini aja itu sudah bisa habis siang dan malam itu loh sudah. Jadi nggak ada istilah nggak ada kerjaan. Berikutnya nomor 5 ya. Tadi zikir sudah ya, zikir. Berarti zikir hati lisan sekaligus sifat hati yang masuk lewat azkar. Tahlil itu iman. Tahlil itu iman, ikhlas, itu masuk di tahlil. Ya, takbir, tasbih itu ada mengagungkan Allah, memuliakan Allah, rasa takut pada Allah, berharap pada Allah itu ditakbir sama ditasbih. Kalau tahmid itu syukur. Hasbiyallah, tawakal, sabar itu di hasbiyallah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian tilawah Quran dan lain-lain. Jadi sifat hati masukkan. Memang kayak gitu, hasbiyallah, hasbiyallah. Itu benar-benar latihan tawakal. Berikutnya amalan berikutnya setelah zikir nomor 5 ya. Berarti zikir nomor 4. Oh ya, berarti sekarang nomor 5, tilawah Quran. Tadi sudah saya masukkan ya. Khusus Ramadan, tilawah Quran kan ada penekanan. Ya. Meskipun tadi saya sebutkan masih di dalam kelompok zikir. Ada penekanan amal tilawah Quran karena Rasul Ramadan didatangi Jibril. Dan pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin itu. Karena ini adalah membangun takwa, inspirasi takwa dari Al-Quran, penguatan takwa dari Al-Quran, semua dari Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi amalan cukup dominan di salafus saleh, sehingga ngatamin berapa kali dan seterusnya, karena memang ini menjadi simbol orang paham agama dengan baik. Inspirasi utama dari sini kan mau mencapai takwa, berarti harus buka Quran dulu. Nah, lagi-lagi ya, semoga kita bisa ambil peran ini di luar tadi. Tentu kita harapkan Quran yang dibaca bacaannya, tapi juga ditadaburi maknanya. Mohon ya kalau nggak bisa tadabur semua ayat yang dibaca, minimal pas baca berapa ditadaburi berapa, latihan. Terus saja. Makanya memang disinilah karunia kalau orang bisa bahasa Arab. Tapi bukan bahasa Arab biasa, bahasa Arab Al-Quran. Jadi baca Quran langsung paham. Itu jauh lebih baik. Gitu. Apalagi baca Quran dibacain imam, paham, itu jauh lebih baik. Masya Allah. Gitu. Nah, makanya kenapa tradisinya kalau salat tarawih itu akhirnya baca Quran banyak. Sekaligus tadabbur. Oh, dahsyat sekali itu. Itu udah. Tidak ada nasihat lebih baik kecuali nasihat Al-Quran. Ya, kalau kita bisa gitu luar biasa. Ada tip praktis kalau Bapak Ibu mau, pas sholat malam itu sudah jelas surat yang dibaca oleh imamnya,
sepanjang Ramadan ini, misalnya antum ngatamin 1 juz atau 2 juz sepanjang 30 hari sholat itu, misalnya khusus baca surat ke-27 ayat juz ke-27 misalnya, atau khusus juz 28 misalnya, terus dibaca semua, imamnya udah sampein ini saat terus. Nah Bapak Ibu baca terjemahnya sekarang, itu lama insya Allah nyangkut, lama-lama nyangkut, oh itu maknanya. Jadi kita sudah bisa tadabbur sambil dengerin imamnya baca. Itu juga bagian tip-tip praktis ya, agar bisa tadabbur. Tapi Bapak Ibu sudah bisa cari tadabbur yang tipnya terserah diatur sendiri. Berikutnya nomor 6, ikhtarus sedekah, memperbanyak sedekah. Nah di sedekah ini ada banyak sifat hati yang masuk, tangannya mengulurkan sesuatu kepada orang, maka hatinya belajar zuhud, gitu ya. Hatinya belajar kasih sayang, ya, rahmah, karena sedekah harus ada rahmah ya, ada kasih sayang. Terus belajar syukur, dan bagus sekali ngajak anak-anak. Rasul kan mengatakan ungdur man huwa asfala minkum, suruh melihat yang lebih bawah di konteks dunia supaya bersyukur. Dan harus diakui, anak-anak yang nggak pernah tahu ada kehidupan sulit nggak gampang bersyukur. Bagi dia hidup itu ya senormal ini, pagi diantar, sore pulang, nggak ada duit tinggal marah, makanan nggak enak tinggal ngambek, gitu. Toh nanti akan diselesaikan sama mbaknya. Kalau apa aja yang keliru mbaknya, kalau nggak bisa, kenapa mbaknya nggak bantu? Jadi kalau hidup begitu, ya kapan syukurnya? Dia perlu diajak ke orang yang nggak punya. Duduk di situ, ngerasain, ada loh ya orang hidup itu pakai 20.000 per hari, bisa loh itu hidup 20.000. 20.000 lo cuma di kafe sekali. Ada orang hidup sehari 20.000, beras seliter sama lauk 10.000, ikan asin. 20.000 sehari, gitu. Beras kan 10.000, dimakan 3 kali. Sama ikan asin 10.000, jadi. Tapi 20.000 dipakai sekafe itu nggak cukup. Terus kapan syukurnya? Nah, tapi kalau udah tahu, Masya Allah. Nah, ada hari-hari nanti khusus sedekah Ramadan itu mendekati Idul Fitri, itu bagus sekali Bapak Ibu turun. Bagus ikut turun. Sekali-kali, jangan ini, kalau untuk experience Tazkiyatun Nafas itu bukan yang diundang nggak ada rasanya. Bapak Ibu sehari 2 hari datang, misalnya, dan nggak harus rame-rame. Kalau rame-rame nggak ada situasi belajarnya nggak terjadi biasanya, karena situasinya jadi agak baik gitu. Jadi datang sendiri, khusus membawa sesuatu ke area tertentu, bawa berapa cukup banyak misalnya, satu-satu masuk ke rumahnya. Bukan diundang, kalau diundang kan engkau gagah. Kalau diundang kan engkau gagah, dia tidak gagah. Engkau datang. Karena sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Kita merasakan kemiskinan, merasakan ada hari di mana besok nggak punya uang untuk beli baju anaknya. Itu terjadi. Anaknya nangis. Orang yang belum beli dagingnya belum lengkap, karena kan iuran dia sepanjang Sya'ban Ramadan itu. Dan kis gitu nggak sedikit, apalagi sekarang Bapak yang dirahmati Allah ya. Faktanya ekonomi bawah nggak muter. Kalau Bapak-bapak sekarang nggak ngerasain, tak kasih tahu maksudnya sekarang. Bukan nggak ngerasain nih maksudnya. Matua mulu sih nggak pernah main. Di bawah itu nggak ada uang. Karena kredit itu ternyata kan kalau di keuangan makro itu kan yang dia kredit. Kredit itu kecil banget, cuman berapa persen yang ngalir ke UMKM. Tapi ngalirnya ke atas. Jadi istilahnya itu uang, di bawah nggak ada uang. Makanya banyak. Jadi yang menarik itu, mall menengah ke bawah itu sepi. Tapi mall mewah ramai. Jadi ini berarti uang ada di atas. Infonya, situasinya sama COVID bahkan masih bagusan COVID yang tahun pertama, karena dia masih punya tabungan. Sekarang kan tabungan udah habis, tapi kerjaan nggak semua dapat yang kemarin-kemarin sudah bermasalah itu.
Jadi benar-benar situasinya masih stuck gitu. Jadi kalau ada cerita tukang gojek yang jam 12 malam belum pulang, bukan karena dia nggak mau pulang, dia belum cukup uangnya pulang. Karena kalau nggak boleh 50.000, dibanting pintunya sama istrinya. Ada target masing-masing, ada yang targetnya 70, ada yang 100, ada yang 50. Memang di bawah nggak ada uang. Jadi bagi yang Allah masih mudahkan rezekinya, Ramadan kesempatan kita untuk mengenali mereka. Sehingga nanti rasa syukurnya tinggi sekali. Bisa syukurnya tinggi. Kalau enggak Masya Allah, enggak ada syukur-syukurnya gitu ya. Karena emang di atas ada, di atas selalu ada. Naik lagi, di atas langit ada. Nggak tahu kenapa di atasnya nggak pernah habis-habis gitu. Proses sudah naik, misalnya lagi ternyata di atas langit ada lagi, ternyata rumus baku. Jadi antum mau experience tentang memberi yang keren itu, datanglah di hari-hari terakhir, mulai malam 25 itu kan harus ada objek tentang Idul Fitri. Ya, antum bisa ke Kampung Leo kalau di sini. Nggak tahu setiap daerah pasti ada. Kalau yang paling gampang sekitar rel itu biasanya banyak kayak gitu. Sekitar terminal. Di belakang gedung-gedung mewah selalu ada kasus. Jadi nggak tahu struktur sosialnya kayak gitu. Di belakang tempat keramaian selalu ada kemiskinan. Di belakang tempat kekayaan ada kemiskinan. Di tempat kebaikan ada kejahatan. Gitu. Jadi waktu Al-Mahdi, Segaf Al-Mahdi yang di Parung punya pesantren banyak 17.000 yang sedekah. Ada seorang nanya, kok pesantrennya di Parung, bukan kan ini tempat begituan? Ya, Parung zaman dulu kan, saya zaman dulu. Justru itu, di mana-mana restoran pasti ada comberannya. Ya kita ini restorannya dia comberannya kan. Memang kayak gitu. Jadi antum datang malam 25, itu dahsyat sekali. Kau bisa nangis di situ. Ya Allah, hidup ternyata. Apalagi kalau misalnya nggak Jakarta, antum agak ke Ciseeng. Jadi area itu menarik Pak area. Jadi ini pusat kota misalnya. Ini dua pusat kota nih. Misalnya ini Bogor sama Bekasi. Area pinggiran ini miskin. Karena nggak kejangkau oleh pusat kotanya dia, nggak kejangkau oleh pusat kotanya dia. Jadi kan kayak ibarat kalau kue, kalau kita bikin mainan bola gitu, itu kan turun terus set, ya kan kejangkaunya sampai sekitarnya deh. Misalnya orang yang ada di dekat komplek bagus, pasti kan minimal bisa kerja di komplek itu, bisa jadi supir di komplek itu, atau misalnya bisa dapat modal dari komplek itu karena tetangga, bang ya yang tak kasih modal deh gitu kan. Akhirnya dari uang di komplek ini bisa nyebar ke sekian meter dari kompleknya. Tapi yang jauh kan nggak dapat. Makanya kau dapati di ujung pinggiran Depok, pinggiran itu luar biasa. Kekacauan agama ada di situ, kekacauan keekonomi ada di situ. Gitu. Selalu urusannya kayak gitu. Jadi kau bisa cari tempat-tempat kayak gitu untuk nanti bisa punya experience tentang empati, kasih sayang, rasa syukur, sehingga apa yang di meja kita nggak ada gunanya itu ada gunanya. Gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Hari ini itu di Depok itu masih ada banyak keluarga yang besok itu nggak tahu dia masak apa, serius. Nggak ada beras. Ada beras. Dan mau dikasih nasi doang mau. Terus lauknya apa? Pakai kecap. Yes. Itu ada cerita kayak gini di Depok. Kota besar, kota metropolitan, penduduknya 2 juta. Dan artisnya banyak di sini. Dan lain-lain gitu. Itu ada case orang besok nggak makan terus dikasih nasi mau, nasi doang mau. Karena yang penting makan, lauknya kecap. Lauk kecap itu ada di Depok, lauk kecap. Jadi Masya Allah. Dan kes-kes kayak gini ya. Jadi makanya Bapak Ibu jangan matoa mulu, main tuh ke Ciseeng. Tahu kayak gini-begini ya. Atau minimal, kalau antum Depok-Depok pinggiran, kesnya kayak gini-gini. Selalu ada. Ya makanya, alhamdulillah antum gak mimpin kota, kalau tanya sama Allah. Minimal kita tahu ya kita semampunya bisa akses. Kayak sedekah. Nah, kita berdoa semoga Allah limpah kita rezeki berlimpah. Dan akhirnya kita bisa sedekah. Kan
Rezekinya orang mukmin kan gitu, dapat dari sini ngelempar. Gini aja kan, kita jadi lewatan. Nah, lewatan itu kita ikut makan. Gitu aja. Allah kasih rezeki engkau dari Sudirman, masuk ke rumahmu, ngelewat ke sebelah. Gitu aja diputar sama Allah Ta'ala. Jangan kendor. Rezeki kita dari orang, rezeki orang dari kita, ya muter aja begitu. Diputerin aja. Rezeki ibu dari suami, suami dari ibu yang lain, mirip kan gitu. Muter-muter aja begitu. Berikutnya nomor 7. Ya, nomor 7 apa? Itikaf. Oh iya, sebelum itikaf kita bahas. Jadi Rasul itu Ramadan itu kan banyak jihadnya. Rasul pas Ramadan itu banyak jihadnya. Yang di Ramadan itu ada Badar, ada Fathu Makkah. Ya. Nah, Badar dipilih Ramadan karena hikmah syariah. Sehingga memang disebut Syahrul Ramadan, Syahrul Jihad akhirnya. Karena memang Allah pilihkan Badar di Ramadan. Nah, para ulama menurunkan jihad kan sudah tidak berjalan atau belum ada kesempatan syarat rukunnya tidak. Maka ambil pilihan amal yang mirip jihad. Nah, itu dakwah atau mengajar. Yang akhirnya jadilah kebiasaan majelis ilmu itu ditingkatkan di Ramadan. Enggak di mana-mana, enggak di Arab, enggak di Indonesia. Di Indonesia bahkan lebih. Di Indonesia itu terkenal namanya ngaji puasanan. Ngaji puasanan itu ngaji puasa, itu benar-benar ngatamin kitab. Itu ulama-ulama sini kuat-kuat. Gitu. Makanya di Saudi ulama-ulama besar punya pengajian tambahan kalau Ramadan. Yang awalnya mingguan jadi harian, yang awalnya isya nggak ada isya jadi diadain, yang awalnya duha nggak ada duha diadain, emang dibanyakin majlis. Karena sebenarnya karena syahrul jihad itu ya, jihadnya sekarang ya masih ilmu, yang apa? Yang untuk mengembang-kembangkan agama. Gitu. Jadi misalnya kalau antum tambah majelis ilmu boleh. Nah, program di Formula Hati ada kajian tafsir harian setiap hari ya. Online, jadi antum bisa ikut online. Nah saya tuh berharap sebenarnya masih ingin bisa ngaji Ramadan itu minimal 3 kali, tapi rutin di tempat yang sama. Jangan, kalau saya mencolok itu kan namanya tablik ya, itu kan ngeraih hasilnya kan nggak bisa tapi ya tablik itu sekarang masih butuh ya. Saya dapat undangan kemana-mana itu kan statusnya jadi tablik. Banyak sekali jamaah aku Ustadz yang butuh cuma ya aku rata-rata bulanan. Nah bulanan nggak bisa ngikut dia. Jadi butuh, nah ingin ngikuti ulama-ulama lama gitu. Minimal kalau guru saya langsung kayak Sail Mahfud, saya pernah belajar dengan beliau. Ngaji kuatnya tak terkira. Ngaji dari jam 7 sampai jam 12 malam. Kuat. Karena kitab besar dikhatamin di waktu 17 hari, 20 hari. Saya Fathul Mukhtasar Sahih Bukhari, 17 hari tamat. Fathul Mu'in, 17 hari tamat. Padahal kita ngaji itu 4 tahun, 17 tahun. Dan paham. Masya Allah. Gitu. Jadi barokah. Saya tuh ingin ada, sekarang kan ngaji subuh sudah berjalan tahunan tuh. Nah, saya ingin nanti ngaji duha. Dulu duha pernah kita adain, kabur muridnya. Kok pada enggak? Nah macam-macam. Gitu. Kalau ada ngaji duha ya kita ngaji duha. Kok mau? Karena kan kalau duhur itu saya undangan kan kalau duhur. Ngaji duha. Duhur kan pada di kantor, jadi ya itulah tablik lah kira-kira. Ngaji duha yang rutin, kalau pagi tafsir, kalau duha hadis gitu. Wah itu ayo di aja, antum programin aja kalau bisa. Terus nanti berikutnya itu ngaji rutin sebelum baca tarawih atau sebelum buka. Kalau sebelum buka suka enak baca tarawih. Karena dulu pondok-pondok itu baca tarawih ngaji lagi. Jadi kuat banget. Jadi kalau sebenarnya tradisi keilmuan yang sepanjang negara Islam itu kayak gitu terjadi kan. Kita baca isya ada nggak?
Kalau itu di Masjidil Haram pada Isya ada pengajian kan. Tapi itu cuman letaknya pas 10 bulan terakhir. Tapi ya di Madinah sendiri Ramadan juga lebih intens pengajiannya. Kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena memang majelis ilmu itu termasuk pintu perubahan gitu. Orang semalas-malasnya di majelis ilmu ya lebih baik daripada yang tidak majelis ilmu. Minimal pas ngaji kan lebih baik. Terus nomor 98 tadi itikaf ya. Tadi ada majelis ilmu turunan dari jihad tuh. Ya kalau mau jihad mau dakwah ya jihad atau dakwah juga. Dakwah non keliling itu kan menjadi amal kebaikan. Terus nomor 9, nomor 8 itu itikaf. Ini termasuk ibadah yang Rasul tekankan, ya'takifu fil ashr awakhir min Ramadan. Karena idza taqa ashr awakhir shadda mizara wa aiqadha ahla, mengencangkan sarungnya dan membangunkan keluarganya. Wa qama lailah, mendirikan malamnya. Rasul itikaf. Jadi itikaf di sebelum Ramadan terakhir. Nah, ini bagus sekali. Semoga ini juga ibadah fisik di masjid, hatinya ikut juga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan i'tikaf itu kalau kita buat simulasi itu tahannus. Tahannusnya Rasulullah kan. Rasul kan tahannus dulu. Makanya ulama orang-orang thariqat itu i'tikaf itu akhirnya menjadi khalwah itu. Ya kalau itu i'tikaf itu. Cuman ditarik ke awal Ramadan, mungkin karena kes. Gitu. Tapi perlu khalwah itu. Dan itikaf itu kan benar-benar nggak keluar, khalwah itu. Kan Rasul di masjid, udah duduk, nggak ngapa-ngapain. Nah ini semoga Allah mudahkan, kita duduk. Bagi yang memang yang sudah tidak ada urusan apapun, duduk aja di masjid. Nggak ada urusan apapun ya, kalau masih kerja, masih apa, silahkan. Jadi pas malam. Tapi kalau memang udah nggak ada urusan apapun dalam arti urusan dunia, Allah sudah selesaikan anak, udah selesai, gitu. Terus mau ngapain? Ya di itikaf di masjid mau ngapain? Gitu. Di masjid itu siang dan malam, apa-apa. Apalagi masjidnya emang nyaman apa, gitu. Udah itu terasa beda. Nah, bagi yang memang tidak bisa siang dan malam, ya bisa malamnya tapi benar full, nah, supaya bisa nanti dapat cara terbaik untuk mendapati Lailatul Qadar sedang ibadah itu itikaf. Jadi hikmah itikaf ditaruh di malam peluang Ramadan Lailatul Itikaf itu. Karena itikaf itu kan ibadah menempatkan badan kan. Dzikir apa? Dzikir itu bukan itikaf. Jadi setiap orang itu kan pasti bertempat. Nggak mungkin tidak bertempat. Betul kan? Nah, kalau kau tempatkan badanmu di rumah, itu nggak jadi ibadah. Begitu kau tempatkan badanmu di masjid jadi ibadah siang dan malam. Nah, Lailatul Qadar adalah malam yang Allah pilih di antara malam Ramadan. Oke ya. Setiap orang yang hidup pasti kelewatan Lailatul Qadar. Nggak mungkin, kan nggak mungkin malam itu nggak ngelewati orang, pasti ngelewati orang. Pertanyaannya pas malam itu kau ngapain? Kan itu pertanyaannya. Jadi kalau aku nggak ada Lailatul Qadar itu bukan bulaila, gitu. Jadi bukan barang, Lailatul itu waktu. Namanya juga Laila malam. Setiap orang pasti kelewatan waktu selama dia masih hidup. Betul nggak? Begitu dia hidup ada waktu malam lewat nggak? Dia Ramadan 30 hari itu hidup. Terus ada malam, katakan malam Lailatul Qadarnya malam 27. Menurut itu dia masih hidup. Kelewatan nggak dia? Ya kelewatan. Persoalannya dia ngapain? Kalau dia bengongnya lebih baik daripada bengong 1000 bulan. Berarti tidurnya lebih baik daripada tidur 1000. Paham? Iktikaflah amal yang meskipun kau bengong itu terhitung ibadah. Kau duduk di masjid bengong, ibadah enggak? Ibadah, karena ibadah iktikaf itu badanmu di masjid itu ibadah. Kalau kamu di rumah kan butuh zikir, butuh tilawah. Pas tidur ya kamu tidur namanya. Tapi kalau kamu tidur di masjid itu ibadah karena kamu i'tikaf. Paham? Jadi bukan tidurnya ibadahnya itu i'tikafmu itu. Nah, i'tikaf itu gimana? Kan al-muqtu fil masjid. Berdiam di masjid. Ngapain? Ya enggak dibahas. Ente berdiri juga boleh, duduk boleh, berbaring boleh, tidur boleh, ngobrol boleh selama tidak dosa. Terus aku zikir gimana ya? Dua ibadah, i'tikaf dan zikir.
Kalau baca Quran gimana? Ya ibadah, i'tikaf, zikir, dan kalau ngaji gimana? Ya ini kan amal lain. Jadi kalau kau i'tikaf, berarti punya harapan besar kelewatan Lailatul Qadar saat kita i'tikaf. Nah, meskipun i'tikafnya tidur. Nah, paham? Itu boleh, boleh kan nggak haram tidur di masjid. Tapi kan nggak ideal, Pak, nggak usah ideal. Wong baru pemula kok ideal. Terkadang kita itu selalu mau ideal di awal perjalanan. Jadi kita harus jujur pada diri kita ini misalnya pemula, i'tikafnya aja malam aja, itu pun juga pulang kerja. Terus ngomong, "Ma, daripada aku ke masjid juga tidur doang, mendingan aku di rumah." Enggak gitu. Udah tahu tukang kerja. Karena udah tahu pulang dari kantor jam 11 malam, ya i'tikafnya memang bawa bantal, ngapain tidur ke masjid? Gitu, boleh-boleh, nggak apa-apa. Yang penting masih i'tikaf. Itu baik nggak? Baik daripada yang tidur di rumah. Kok gitu-gitu amat? Emang kayak gitu konsep ibadahnya. Paham ya? Jadi i'tikaflah dengan keadaan apapun. Luar biasa. Ya apalagi disertai dengan zikir, tilawah. Dan di antara kita nggak usah saling ngejek. I'tikaf aja bawa bantal kasur, kau pindahan. Biarin aja. Namanya juga orang kemampuannya beda-beda. Anak-anak i'tikaf main game, biarin aja nggak apa-apa. Jadi kamu ulangi lagi ya. Jadi i'tikaf itu benar ibadah unik dan itu ibadah paling cerdas untuk bisa mendapati Lailatul Qadar saat kita masih ibadah. Ibadahnya apa itu? Ya di masjid itu ibadahnya. Ngapain? Ya semoga masih bisa ngapa-ngapain. Ada sholatnya, ada zikirnya, Masya Allah. Tapi seandainya tidur, nggak apa-apa. Jadi masuk masjid niat i'tikaf, sholat tahiyat terus tidur sampai jam 4. Itu namanya i'tikaf. Tidur. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak ideal, iya nggak ideal. Tapi baik. Gitu. Sip ya, paham ya insya Allah ya. Nah tentu harapannya kita bisa ideal, lebih baik. Bagus mana Ustadz? Aku nanti ke masjidku pas mau sholat malam aja, kan ada ibu-ibu kayak gitu. Nanti baik. Ya kalau misalnya bisa dari malam awal, kalau memang nggak ada fitnah, nggak ada apa, ngapain timbang tidur di masjid? Ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, mungkin kalau masjid antum diatur yang perempuan mana, yang laki mana, diatur-atur aja. Gitu ya, insya Allah ya. I'tikaf itu namanya al-muqsu fil masjid. Itu memang beda, hasilnya beda. Kenapa orang itu butuh khalwah? Sebenarnya makanya situasi i'tikaf itu sendiri sebenarnya. Nggak nyendiri. Pernah nggak ngelihat orang bertapa di Gunung Kawi? Aku sih belum pernah. Tapi saya akan bayangkan orang bertapa di Gunung Kawi mirip bertapa di Gunung Muria. Saya kan sering ke Gunung Muria. Itu ngelihat orang bertapa. Nggak tahu masih ada kayak gitu-gitu. Saya ngajak anak saya pas kapan ini kita Gunung Muria ya. Gitu. Terus naik di atas aja, tinggi amat. Kenapa kamu saya ajak ke sini? Nggak tahu, Bi. Kamu tahu, ini orang sudah wafat berabad-abad. Tapi memberikan barokah ke orang sekitarnya. Orang dapat makan dari beliau. Itu berarti orang benar. Ini ada orang hidup aja nggak ada barokahnya, kayak gitu. Yang kedua, barokahnya. Orang itu kalau mulia di sisi Allah, meninggal pun mulia. Ini contohnya. Oh gitu, masih kecil, anak-anak masih kecil. Itu petapa banyak di situ. Jadi orang i'tikaf itu kayak orang bertapa gitu. Bukan orang bertapa, jadi antum di sini, antum di situ. Sendiri aja. Amalannya apa ya tadi? Ada taubat, ada zikir, ada tilawah, ada sholat, ada apapun tadi itu digabung di situ. Jadi benar-benar itu namanya orang menyendiri dengan Allah. Namanya uzlah nafsi itu i'tikaf itu sebenarnya. Nah terakhir ya, banyak doa kepada Allah. Doa kalau i'tikaf ya maknanya banyak. Kalau doa itu berarti faqr ilallah, berharap pada Allah, dan macam-macam masuk. Dan doalah sebanyak-banyaknya urusanmu, baik urusan akhirat atau urusan yang lain. Mungkin demikian, ada itu amalan, tapi tadi koridornya setiap amalan harus mencakup amal lisan, amal hati, amal lisan, amal anggota badan, bisa mengcover yang wajib dan yang sunnah. Semoga
kita bisa mendapatkan hadiah takwa dengan proses puasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.